Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sehingga kita bisa bertatap muka di aula Balai Desa Panijen ini dalam acara sosialisasi Permendes PDTT nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Adapun susunan acara pada kesempatan pagi hari ini yaitu satu pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga sosialisasi, keempat lain-lain, dan yang terakhir begitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk lancarnya acara pada kesempatan hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, ya, agar kita tahu apa sih penggunaan dana desa yang harus kita terapkan untuk APBDes Hidup 2024. Karena ini sudah November, sudah pertengahan, nih kita mau melangkah tentang ini pembahasan APBDes Hidup tahun 2024. Baik, untuk selanjutnya sambutan yang pertama oleh Kepala Desa Panijen kepada beliau Bapak Agus Suparto. Waktu dan tempat disilakan.
baik. Itu yang sangat saya harapkan, bekerja sama dengan baik untuk bisa kedepannya akan lebih baik. Intinya itu, kami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Desa Pamijen yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Singkat sambutan yang kedua dari Ketua DPD Desa Pamijen kepada Bapak Umuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, beserta perangkatnya. Kita hormati Din. Berdoa pada teman saya sebentar, mohon maaf ini karena di jam saatnya untuk bertempur di luar, sehingga kami DPD mohon maaf sekali, hanya kami berdua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dan senantiasa tercurahkan dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya selalu menjadi masukan kita, pijakan kita. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai pengikut yang sangat setia, sehingga nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan bersama Allah. Baik saudara-saudaraku, kita bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka yang dapat menyatukan persepsi, menyatukan pendapat, satu pemahaman, satu misi berkaitan dengan rincian kita sebetulnya dana desa tentunya di tahun 2024. Ya, karena ketika kita sebuah satu rumah, ibaratnya kalau kita sudah satu pemahaman, itu tentunya akan mempermudah, ya akan mempermudah. Kadang-kadang satu yang kecil tapi kita beda persepsi, beda pendapat, akhirnya keluar. Nah, ini nantinya tentunya tidak menutup kemungkinan menjadi besar dan akan menjadi Allah. Dan sebenarnya kami berterima kasih sekali dengan Pak Umuddin sudi untuk memberikan atau berbagi kepada kami, tentunya kita melakukan saat ini demi kesuksesan kelanjutan pembangunan di Desa Pamijen. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umuddin Ketua DPD Desa Pamijen. Yang selanjutnya merupakan acara inti, yaitu sosialisasi tentang Permenkes PDTT nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa yang akan disampaikan oleh pendamping desa Kecamatan Batu Ledeng kepada beliau Bapak Imanuddin ST. Waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul min lisani. Insyaallah apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian dari sebuah silaturahmi dan memanjangkan umur kita. Amin. Mohon izin Pak Kades dan juga Ketua DPD serta rekan-rekan perangkat desa, saya diamanati oleh beliau Menteri melalui Permendes nomor 7 tahun 2023 terkait dengan rincian prioritas penggunaan dana desa. Jadi saya jelaskan bahwa Permendes ini berlaku memanjang, nggak ada batasannya Mas Uli. Jadi nanti tidak ada permasalahan. Permendes ini sifatnya memanjang tanpa batas, kecuali nanti ada sesuatu hal di kemudian hari yang menyebabkan ini harus diganti. Tapi sepanjang belum ada hal yang memungkinkan oleh mereka
pendamping adalah menunggu SOP. SOP yaitu petunjuk operasionalnya. Sebetulnya tahun 2024 itu pemerintah arep mulai sesuatu ke desa. Hari ini ada sebuah program yang harus dilakukan berbasis dana desa. Saya sebagai pendamping mayu bareng-bareng di Sempulu aja bedal karpet dewek. Itu yang pertama. Karena apa? Di sini sudah dijabarkan rincian. Rinciannya nanti saya sedikit kasihkan contoh-contohnya karena ini ada dasarnya. Untuk itu saya izinkan Pak Kades. Ini adalah seperti ini. Bapak-bapak Ibu sudah hafal kemarin keluar tanggal 1 November ya proses ini. Nanti materinya saya kasihkan. Dulu menggunakan PP 60, sekarang adalah PP 3. Kita sudah mulai mengedukasi. Kalau saya sebagai pendamping, tugasnya sesuai dengan Permen 143 mengedukasi, mengadvokasi, memfasilitasi dan memediasi. Nggak ada yang lain. Jadi kalau bagaimana sih Mas Iman tentang belanja A gitu, ya saya harus mentransferkan caranya belajarnya A. Eksekusinya itu ada pada desa. Gak bisa misalnya saya itu kalau dibilang ilmunya apa sih ya Bu Sekres, saya masih ingat tahun 2018 ya diskusi saya punya, saya kasihkan ilmunya semuanya, gak ada sesuatu pun yang saya gantung supaya orang desa itu atau para desa tergantung sama saya nggak mau. Pokoknya saya menunjuk, saya kasihkan semua ilmunya, makanya kadang-kadang saya kesana kesini kan fashionnya udah sama-sama desa sih Pak. Nah di sini latar belakang adanya Permendes 7 tahun 2023, adanya PP 37 tahun 2003 tentang pengelolaan transfer ke daerah TKD ya. Jadi lah orang dulu biasa kita sinau regulasi ini wajib supaya tadi melakukan bareng-bareng orang ngelempar dewek. Karena apa? Kita punya tujuan sustainable. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, terus ada pelaporan, terus ada impaknya. Saya bangun balai desa, ada impaknya enggak? Oh, menjadikan warganya itu mudah untuk berkumpul, itu impak. Sustainable-nya berkelanjutan, oh ya ini cukup nanti untuk 10 tahun, 12 tahun. Sehingga ini menjadi bagian ruangan yang serbaguna seperti itu. Jangan sampai cuma udah aku ngelakuin kayak gini berhenti. Tahun ini udah kayak gitu, kegiatannya itu ngapa? Itu mana kok orang yang mana? Itu rugi, yang rugi siapa? Desa. Mari kita jangan sampai menjadikan desa itu tidak berdaya. Saya, Kades, Mas Solo, BPD, perangkat desa itu adalah orang yang saat ini diberikan amanat untuk menjalankan amanat, khususnya adalah Undang-Undang Nomor 6 2014. Selanjutnya di PP 37 ada pasal 71 yang menjelaskan pengguna dana desa diberlakukan untuk mendanai pembangunan dan masyarakat. Jadi konsentrasinya adalah pembangunan dan pemberdayaan, bukan bidang Bapak Ibu, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi ini nanti satu saat BPD kita bareng-bareng yang masuk kecamatan ya, gitu. Biar nanti kan Desember mau mengoreksi RAPBD gitu. Biar kita cantolannya sama, tidak tarik menarik gitu. 71 ayat 2, selain perubahan desa di Matematika ayat 1, pemerintah menentukan fokus. Nah, menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional. Nah, ini sesuai dengan prioritas nasional. Jadi nek anak prioritas nasional orang saya kenyang, orang saya gak kali apa mani kalah, menolak betul enggak. Nasional itu yakinnya pembangunannya itu sudah database dari mikro sampai ke atas, sehingga beliau yang pimpin nasional, maksudnya Pak Jokowi
transfer keuangan daerah. Oke. Yang ketiga, rincian petunjuk dana desa wilayah 1 disebutkan petunjuk operasional disertai dengan petunjuk operasional. Itu kita Kemendes data nyuwe ini data urusan Permendes itu data SOP karena ini amanat. Permendes itu secara regulasi itu di bawahnya PP. Hierarkisnya perundang-undangan. Mbak Nisa lebih hafal dari saya karena beliau adalah orang hukum. Nah, di situ ditulis ternyata apa? Kita tinggal menunggu ini disertai dengan petunjuk operasional dan terkait Perdana Menteri. Ini yang belum keluar Bapak. Begitu maksudnya. Tapi rinciannya harus tentu. Namun kalau rinciannya itu kegiatannya apa? Oh ini untuk ini nanti. Kalau yang penting kita fikirkan sesuai dengan kebutuhan desa kami jadi apa? Ada nggak di rincian itu kita di sana? Dengan Perdana Menteri yang menyandang perusahaan pemerintah di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan jadi salah satu pembangunan misal, udah kurang lagi, ini PP loh. Jadi nanti petunjuk tentang pengguna dana desa itu yang mengeluarkan adalah kementerian yang menyandang perusahaan pemerintahan di bidang desa, pembangunan desa yaitu berarti Kemendesa. Clear ya? Ini sudah mulai konferensi. Nah, setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menjalankan pemerintahan di bidang pembangunan nasional, jadi Bappenas, kementerian yang menjalankan usaha pemerintahan dan negeri Kemendagri, dan kementerian atau lembaga terkait dengan mengkoana data, jangan sampai kita menyatakan ambivalen, anomali, dan data orang valid Bapak. Sekarang kewajibannya siapa untuk memvalidkan? Ya kita semua. Makanya kalau di Kemendagri itu yuk di bawah, ayo pendampingnya diajarin, didampingi. Apa yang menjadi kerjanya biar itu valid di bawah di dalam musdes untuk dikonsolidasikan. Jangan sampai kita bermain di belakang, hindari. Yang keempat, petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa dengan pada ayat 2 ditetapkan dalam peraturan menteri yang menjaga usaha pemerintahan di bidang desa. Nah, itu kan keluarlah itu Permendes nomor 7. Selanjutnya, nah ini tujuannya. Tujuan kita sudah mulai rincian. Dana desa diprioritaskan untuk menjadi kegiatan, ya, Bu, bantu saya. Kegiatan, wajah orang itu demi bidang pembangunan. Nah, ini Pak Kades, Mas Ulum, yang menjadi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, orang fisik tau, non fisik juga harus diperhatikan menjadi prioritas. Apa kita membangun network surat tinggi menara, tapi kalau SDM-nya tidak sanggup untuk mengelola rumah, mesti harus diselesaikan. Nah, untuk memberikan arah pengguna dana desa yang diberikan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ya kan, oke ya. Dan desa adalah dari pembangunan pemberdayaan nantinya untuk memberikan arah sesuai dari desa. Oh arahnya ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa. Makanya terima kasih Pak Kades, Mas Ulum hadir di sini. Sejatinya seperti itu yang saya inginkan. Pengguna dana desa, nah ini ada rincian dan dijelaskan tadi yang nomor 2023. Nah, ini mulai kita bicara dengan data. Ada dianggap ini termasuk batas nasional bukan? Data SDG. Termasuk. Udah berapa Bu yang data tahun ini Bu? Berapa juta tahun ini yang data? 5 juta. 5 juta. Udah jalan belum tes? Belum. Nah ini Pak, ini harus koreksi Mas Ulum. Kenapa nggak jalan? Padahal ini prioritas nasional yang dijalankan dari Januari sampai dengan Desember. Lakukanlah, turun direlani pakai oleh orang desa. Enggak boleh ada koma. Kalau koma, repot kan? Enggak musib pokoknya itu dan maka lakukan sesuai dengan itu.
Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 diprioritaskan untuk alasan banding-bandingan. Saya ini pamijan urusan pamijan kan. Itu ya. Orang saya ngurus lah, orang usah. Kalau yang baik sesuai dengan beliau Ustaz Ulum boleh ditiru ya Mas. Tapi kalau yang enggak baik, apalagi itu menimbulkan bukan kemaslahatan umat, tinggalkan, ganti jalan. Pembangunan masyarakat diatur dan diurus desa berdasarkan pada kewenangan desa, diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs. Data SDGs desa, data menteri, data desa. Karena tadi pagi saya barang dengan Pak Irfan itu sudah ada learning itu pengen saya jadi wong sinau ora perlu sekolah mana dari Purwokerto di sini berarti ya masyarakat boleh akses kan di sini kan dan desa boleh Pak untuk bayar internet makanya free kan saja pasang di bawah titik biarin aja dari desa bisa menjadi. Nah di situ salah satunya tentang belajar tadi saya lihat karena ini berarti launching untuk BUMDes itu aku ya Oli ada portalnya untuk belajar untuk belajar perbagai desa, untuk belajar pengurus desa. Manfaat sekarang orang tidak bisa menguasai dengan belajar sistemnya seperti ini. Jangan harap panjenengan akan lebih smart ke depan. Pasti akan tertarik. Jangan sampai bisa berdoa dan berikhtiar bahwa pemimpin itu harus cepat, semangat dan mewujudkan apa yang disebutkan. Ini kecil lah, penduduknya 3.000. Cuma seperti ini saja. Harus punya keunggulan. Di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah sudah yakin PMDes itu mengambil data. Ini perintah loh. Jangan main-main ini. Dana desa boleh ada anggaran 10 juta oleh ya. Tapi harus ada output dan income-nya. Jangan sampai langsung pentingnya muka laporan yang baik, muka nggak digabung, mungkin dapat tanda tangan, nggak boleh seperti itu. Hindari sekarang karena ada rekam jejak. Mungkin saya nggak hadir tapi masyarakat memfoto. Kemarin juga kayak gitu. Terus ternyata kegiatan SDGs-nya itu laku kok bayarannya orang tidak lemari. Seperti itu. Semua masuk. Dan saya harus minta. Dari sini ada perintah itu Permendagri 21 tahun 2020 pasal 19. Nah kalau nggak jalan di pasal 19 ini yang kamu ujiannya pakai. Dan Pak Kades sudah mendelegasikan tolonglah dikerjakan kau mengerjakan. Monggo saya kembali kepada selanjutnya lah penggunaan dana desa ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka tiga ini. Mas Wolong ini moga-moga panjenengan dengan kelebihan dari agama tolong meningkat doa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjenengan sejahtera ringan mesti bahagia dengan negara. Robbana atina fid dunya hasanah ya. Wafil akhir untuk sama kita. Ayo kita menuju ke sana. Kalau kita pulang ya dalam kondisi husnul. Yang kedua peningkatan kualitas hidup manusia. Anggaran tanggane kuwe madhen ora grade-nya yang main. Kenapa? Kayak kemarin. Setelah kemarin saya lihat ada kegiatan tentang inklusi disabilitas itu mesti nggak boleh koma. Harus berlanjut. Harus tetap namani. Jangan cuma menang di banner.
peningkatan kualitas musyawarah, tapi nggak ada keberlanjutan. Karena kemudian saya bilang Mas Idris, datanya siapa aja yang bisa pilih? Nah, ini kan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia. Sekarang desa dikasih kesempatan seluas-luasnya. Si penting gue keberlanjutan sampai pada tahapan satu, yaitu peningkatan kualitas. Yang ketiga kan penanggulangan kemiskinan ini Pak Mas Toto. Ini konsentrasi kita ada di sini. Nanti teknis rekan Bapak Boy sesuaikan dengan data di desa. Kemarin BPJS berapa? 40. Mohon yang 40 kue dia mati. Dalam setahun ini ada perubahan enggak? Itu menjadi hal. Oh ya, kemarin dia udah mulai kok. Yang tadinya dia udah nggak bisa jualan. Nah dibantu dengan desa setiap bulannya 300, sekarang beli jualannya nggak naik lagi. Jangan bilang bos. Kewajiban kita kayak gitu. Di sini ada BPJS, seperti itulah tugas kita. Selanjutnya rincian prioritas pembangunan desa. Jadi di Permendes 7 itu hanya mengatur rincian. Nanti tentang di dana desa Kabupaten Bogor nanti ada SOP berbagai. Yang pertama adalah pembangunan desa dilaksanakan oleh pemenuhan kebutuhan dasar. Mbak Nisa udah mulai mengevaluasi dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar infrastruktur di desa Pamijan itu apa baik, singkur terpenuhi atau tidak? Ada lagi lang itu kalau ada kebutuhan itu kalau kayak itu oh mandi kapan? Nah di sini ya pikirkan jangan sampai kegiatan langsung mereka itu jadi mengkuliah kurangnya gampang kadang-kadang tidak boleh seperti ini karena semakin kesana kebutuhan itu semakin tinggi dan banyak. Kalau pekerjaan yang sekarang tidak didasarkan pada suatu kualitas maka akan sulit pada desa. Berikut adalah pembangunan sarana dan prasarana desa. Sapras desa apa ini? Nah, ini kan bisa. Bentar lagi harus kita bismillah aja. Karena ada lokasi saya bersyukur Pak Agus dengan tidak sampai satu periode Pak Agus sudah mengadakan desa Pamijan di desa mandiri. Juga ada orang mandiri yang mandiri pada baik jadi masuk. Saya ini 10% untuk rehab balai desa. Singora ini jawaban pemerintah. Sebelumnya dikasih 60-40%, saya ini 10%. Nah kekurangan pemerintah. Tapi kadang-kadang nanti tuntun ya, mengikuti malah muter-muter mengelaknya. Tapi orang itu kan kemungkinan. Tapi kan umur saya punya. Berikutnya adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Nah, saya kira ekonomi lokalnya apa? Coba dicek. Yang perlu diungkit oleh desa ini apa? Nah, sekarang ada KWT yang Mas Dono itu bisa integrated farming. Dibuatkan saja kan ada PPS, manfaatkan mitra kita dari PPR. Penyuluh pertanian lapangan, petugas penyuluh lapangan, ya. Baik itu pertanian, perikanan, peternak, manfaat. Pendampingan kayak Mas itu pun ngajar peternak ambilnya dia bubar mati mendalam. Iso, tarik acan. Makanya sebenarnya itu kalau peternaknya tolong, mata kalau Pak Kades narasumbernya ya orang peternakan gitu kan. Sesuai dengan ahlinya. Karena apa? Untuk memberikan penyelesaian solusi yang menghasilkan. Berikutnya adalah pemangkas
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah sekarang mungkin duitnya apa? Pemikiran tanah kosong ada ya Pak ya? Tanah kosong ada. Ya dilanjutkan dan dirampungkan. Kita punya tanah kosong ada lahan. Bani sudah mulai merangsang. Oh aku merangsang saya ini sama betul itu pasti pada besar. Gimana nih? Dari mana? Adalah Eka panjang umur bukan kita 25 bertarung lagi Pak. Nah, kita sok dan itu harus apa ini? Sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Orang kurbangun terus rampung. Anak mau ya, jadi sekarang tangganya ya kurbangun rampung. Wow, dan jangan itu kan 1 juta. Ini loh yang dulu kan siapa? Ya, tunggu ya. Nek merencanakan itu bukan sudah bisa ini udah bisa menghasilkan produksi. Nah itu aku senang terakhir ya Pak profit. Harus itu apa ini? Saya senangnya masyarakatnya ini apa? Oli, wajib Pak. Udah masih mendobel, garakan gedung. Ini kan dalam rangka apa? Pemanfaatan sumber daya alam dan itu secara berkelanjutan. Sustainable-nya kena. Orang pun asal gawe mbuh ditakoni lah mungkin lho ya diselesaikan. Itu ada mandek. Karena itu adalah aset desa. Coba dipelajari. Selanjutnya adalah rincian pemenuhan kebutuhan dasar. Nah ini ya visi kami bareng-bareng pahlawan dari bagian. Maaf ya pahlawan. Pemenuhan kebutuhan dasar apa sih yang diinginkan oleh pemerintah sebagai prioritas nasional? Yaitu stunting 14% dari di Kota Kota pada saat ketika karantina itu sudah turun menjadi 9%. Alhamdulillah mungkin bagaimana saya banyak kenapa itu. Nah pencegahan dan stunting di sana patokannya adalah Kepres 72 tahun 2021. Jadi nggak mungkin lah secara pribadi aku nuntut orang kuat regulasinya aku mau mending aku mundur di sini. Tak boleh di sini regulasinya sampai ke teknisnya. Nah ini biasanya dilakukan kalau di kita Kemendes ada rumah desa sehat, ada pelaksanaan organik itu kan APN, ada mitranya kita yaitu bidang desa, ada posyandu, ada kesehatannya Pak Imam ya, FKD seperti itu harus difikirkan siapa yang akan menerima manfaat. Siji 0 sampai 59 bulan, 0 sampai 59 berarti 6 tahun itu tersebar di mana? Oh ada yang di kelas parenting 2 tahun ke bawah, ada yang masih dalam binaan ibu sekolah, terus nanti 3 sampai 6 tahun ada di baik TK ataupun KB keluarga kelompok belajar. Apalagi yang disikapi ibu hamil. Belum nanti aku mau buka kerjanya KPM HDW. Sebetulnya tahun ini bulan ini ada berapa sih yang hamil? Ada berapa orang sih yang nikah? Ada semua di sana saya tunjukkan. Karena apa? Saya ingin kita saling menguatkan terhadap data. Berikutnya adalah perluasan akses layanan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Namanya butuhnya apa? Akses layanan kesehatan sesuai dengan desa. Oh ternyata sini butuh adanya posyandu. Oh di sini untuk antisipasi narkoba nanti ada sosialisasi, gitu ya. Terus untuk rematri, apakah kerja rematri ini jumlahnya pirang? Jadi jumlahnya pirang rematri itu ada di data SDGs. Jadi mau konek misalnya Pak Kades tanya, Pak Kades saya ingin butuh ini dari Kemendes, ada data yang umur sekian
macam-macam. Ada dari Moneda Desa, dari Omspan dan lain-lain yang dilaporkan nanti terunggah di DM, terus apa Prodeskel. Prodeskel dikerjain nggak Bu? Tahun 3 Prodeskel, FDeskel, evaluasi. Mohon ya FDeskel. Oke, dana pokok kesehatan tidak seperti ini. TBC. Nah ini penguatan terhadap masyarakat dalam rangka perbaikan transformasi data ini dan pendataan perkembangan desa. Itu dilihat dari pelatihan perbaikan desa dari series perbaikan konsolidasi, yaitu amanah dari pasal 19 perbaikan desa. Lalu datanya dari siapa? Itu dulu. Tapi sini nggak ada permasalahan. Itu udah masuk kok, yang masuknya sih dimutakhirkan. Siapa tahu kemarin sih ada yang tinggal, ada yang masuk gitu ya. Ya editing dimutakhirkan. Penguatan seperti masyarakat dalam hutan pangan dan seperti ini. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Data bayan dasar untuk kelompok marginal yang kemarin dilakukan itu. Terus pengembangan laporan penetapan perkebunan desa kepada menteri yang sekarang dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang kita kelompok kementerian. Biasanya ini Mas Medan awal tahun nanti diunggah APBD-nya, terus nanti dipilah mana yang menggunakan dana desa. Nanti kan kelihatan. Nah, APBD-nya selesai menaik. Terus dalam hal laporan tidak, nah kan Omspan juga gitu kan. Ya yang itu kan Omspan yang naik juga gitu. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, KPLK dapat menyampaikan laporannya secara offline, nekal-nekalan atau nggak ada gitu. Karena ada permintaan offline, yuk. Nah, ini bisa diverify oleh tenaga pendidik profesional. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin lagi ya kita rekan lagi. Karena ada indeks Gini. Jadi kayak gini, ini pernah saya kemarin aku rebus kanting di Karang Tengah. Kenapa? Disampaikan Bu Bidan sama Kader Posyandu juga Pak Kades, ini memang permasalahannya adalah warga yang harusnya anak-anaknya itu masuk ke Posyandu diterima tidak mau karena kenapa? Setiap posyandu penimbangan paku jajan. Jadi singgah jajan gue 20.000. Berarti kan naik orang danu kepilih danu. Nah, ini kan akhirnya kemarin mencuat. Ini kan mesti harus ada sebuah penyelesaian. Karena apa? Ini pengeluaran masyarakat miskin. Biasanya kesukaannya itu pengeluarannya tinggi, pendapatannya kurang, mungkin akhirnya betul akhirnya nggak meningkatkan. Tadi PKS ya, itu ya Pak. Nah, kapan mau selesai? Enggak kalau kita mau tidak adanya sebuah penguatan gimana caranya untuk ketahanan pangan hewan dan nabati. Selanjutnya rencana pembangunan sarkas desa. Ini ada pembangunan sarana prasarana pendataan desa, pembangunan sarana dan prasarana pengentasan kemiskinan dan kawasan umum. Kita ingat kemarin IDM sudah punya data yang tidak memiliki rumah yang punya RL. Yang memang konek misalnya apa? Panono atau apa itu butuh RT yang diutamakan diisi. Musim lebih data orang diutamakan kan orang nggak data lain. Ya sebenarnya orang rampung. Maka utamakan data yang sudah ada, selesaikan. Disitulah prinsip sebuah keadilan dengan sampai SDGs ke 16. Terus pembangunan sarana bahkan pembangunan listrik alternatif desa ini yang baru terbarukan. Nah, di sini kayaknya buka lah ya. Tapi sih moga-moga lah ya nanti mungkin di KWT ingin pemanfaatan surya, tenaga surya mungkin pakai planet ataupun kincir angin dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Nah, kemarin kan saya mengundang diri kan Pak Kades mau membangun
berarti butuh jalan. Nah, jalannya itu prioritas sekali. Yang lakukan eksekusi berapa juta selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Orang lampok kan karena semenit orang juta tahun mas. Ya mau nggak tahu ngarang ini. Seperti itu. Pembangunan prasarana informasi dan komunikasi mulai mana sih? Oh ternyata coba hitung. Insya Allah seluruh desa Pamijaya itu hampir 90% mestinya oleh HP. Karena kemarin saya lihat juga anak-anak ya Pak ya, anak-anak kelas 5 ya Pak ya, HP-nya ada juga bisa bervideo. Itu kan luar biasa. Berarti ini ada sebuah di jembatan yang dibutuhkan apa? Biar apa? Mengurangi beban hidup masyarakat. Oh, Ustaz, pegawai kena free titik kumpulnya nanti. Nah, kalau ada titik kumpulnya kayak gitu ya, enak itu sambil kulit, sambil mungkin musyawarah itu apa gitu ya di masjid, kasih titik gitu. Dari sini saya tembakin sana kayak gitu. Silakanlah itu diselesaikan berapa megabit untuk Indonesia ini. Kenapa? Terus pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa. Nah, masyarakat desa ini butuhnya apa? Oh, ada pingin kalau mahasiswa nonton pengajian ya peningkatan lah. Kali ada kita seremonial di desa. Seremonial itu ada di desa. Di BE ada seremonial di desa. Karena desa itu adalah untuk membiayai operasional yang ada di desa. Seremonial di desa, contoh misal Pak Kades yang ngomong, wis perlu kata apa menjadi kita mesti nyadran gitu. Habisnya berapa? Jangan pakai sih jelas. Nanti pelaksananya siapa? Nih. Nanti gandeng dengan elemen masyarakat. Oh di sini bantunya orang bantu nasiin. Ya sudah kayak kita kalau tahu nanti kalau perusahaan sampai apa ya kan yang bergawe. Terus selanjutnya adalah pembangunan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Ini harus diperhatikan. Ini dalam satu tahun ada bencana alam nggak ada ya? Nggak ada bencana alam. Tahun ada dagarakan, bencana alam yang lama dagarakan saya kecil. Mau kecilkan penanganan, belum balikan. Jadi menganggarkan itu sesuai dengan kondisi data. Ya rakyat aja. Tapi kalau orang nanti mengkode dulu ini, kita positif thinking. Nah, harus selamat terakhir ini setiap hari 10 ya 5. Mungkin orang-orang itu balik kemana? Karena apa? Nanti pada sesi akhir saya ingatkan, simpang nggak boleh lebih dari 30% dari pagu itu dicekeli. Ada serangan numpuk. Jadi turun, mengkok udah terangkat dan menjadi apa? Kan sudah dibuat RAK. Oh bulan ini PPK-nya Pak Nono masih itu berapa jalan. Selanjutnya adalah rencana pengembangan potensi ekonomi lokal. Nah, kayak kemarin ya ada Pak, Rengginang itu maksudnya. Seperti itu. Siapa tahu itu akan menjadi sebuah produk kebanggaan Rengginang Pamijaya. Penikir. Udah mulai diwadahi. Lah, yang mulainya dawekan ya wis bumdes kan. Sini masuk ke bumdes. Karena bumdes nanti itu masuk ke e-katalog. Dan saya kira dodol orang perlu ngider kalau ngider masuk e-katalog cenderung gitu ya. Oh ini ada Rengginang Singkong dari Pamijaya e-katalog pesan. Lewatnya Pak Bumdes. Hari ini saya diundang ada semua diskusi tentang strategi pengembangan desa-desa. Karena apa? Nanti dapat ilmu yang sama di desa. Karena saya desanya ada di Batu Aja yang kasih. Selanjutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang di
dikelola oleh BUMDes dan milik BUMDes dan ini gitu ya, pengembangan ya cara pemainnya pelaku NIB-nya sih itu ya Bu ya dikawal ya Bu. NIB terus motor terus anak bensinnya tapi urunan sini ya Bu udah selesai NIB-nya karena ada 10 tahapan dalam penguatan kelembagaan BUMDes. Kita itu di pabrik baru berarti ini 7 tahapan. Yang keempat adalah BUMDes harus memiliki nomor itu bisa. Ayo kita lakukan nanti baru sampai nanti pengembangan kelembagaan BUMDes. Sekarang alhamdulillah dari beberapa masukan sama Kementerian yang sekarang sudah keluar RUU ini di dalamnya ada menuliskan tentang bagaimana cara bekerja tentang terus pengembangan desa wisata apa sih desa wisata itu kayak desa wisata itu kan desa ya sesuai dengan apa yang ada di desa. Orasan borong mengko juga katakan kayaknya yang mancur. Ya udah. Cukup yang ada di sini dibuat orang suruh datang jadi turis, jadi wisatawan. Kan itu ada kan kita. Orang datang ingin belajar tentang orang datang ingin belajar tentang renang. Dan anak kita, alhamdulillah dengan ikhtiar teman-teman pendamping juga berlatih. Sekarang orang ingin belajar tentang pengelolaan sampah terpadu. Kemana? Ke BUMDes itu kebanggaan kita. Depan Mijen bisa nggak? Bisa. Orang sang ngopi sih mustahil. Saya gaya rakyat ya, Pak. Gak usah disamakan. Saya pun tidak akan membandingkan desa kita ini enggak. Ini desa Pamin. Gimana caranya Paminjan itu sejahtera? PAD-nya naik. Kenapa? Di sesi akhir di alokasi kinerja dana desa itu Kemendes nanya berapa rupiah BUMDes itu masuk menjadi PA. Ada 250 juta dari mulai awal. Iya. Sudah berapa rupiah yang sudah masuk? Itu bukan perusahaan angka. Jadi harus kita ulangi duit jalan. Contoh gini. Itulah diantara peran daripada pendamping desa ya itu. Bukunya ini masih oke ada cari. Karena saya bergerak untuk dokumen saya diam. Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa. Problem ya Pak ya? Titik ke-13 kita sudah mulai dapat masuk kita membangun atau melakukan kegiatan kurang tertulis. Yang penting kan kebangunan atau orangnya orang yang berusaha dia larang Pak. Tidak memberikan apa-apa. Pelestarian sumber daya alam desa, nah contoh Pak Agus, misal gitu ya, di area kuburan, makam itu boleh Bapak kita beli tanaman kalau tahu. Boleh Pak kita bisa. Di sini kan ada KWK, ada kawasan ya.
masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan pembangunan desa. Bentuknya apa? Kita adanya musramandes. Gimana caranya? Oh, kadus pingin turun, yuk kita kumpul-kumpul. Ki nggo wong utang 2.000 dikor apa ya? Kok anak berumur itu jumlah orang ya ditapati mandi. Nanti tinggal dibentuk sudah mulai. Karena pakai Pak Kades dan Bu Kades hormati, nek Januari kan wis dadi. Kuwi sekdesa ya wis mulai merancang mbok mengko di semester berikutnya anak perubahan apa. Orang usah sekdesa malah sibuk milu-milu kayak pelaksana teknis bae. Sekdes kan usaha pun, Pak Kades usaha pun. Karena begini Pak Kades dan sekdes dan jadi apa nanti ada SPP 2020 itu ada 2 tipe, draft sama final. Jadi pada saat operatornya itu akan membuat SPP, klik dulu draftnya, kok dibesarkan di disit. Karena apa? Di bukti mana itu kan, bukti foto yang mana itu kan yang betul adalah kepala desa dan sekretaris desa. Itu diperhatikan. Jadi mengko anak SPP harus digawe final. Ada saya orang terima bahasa itu. Di wis iki kudu ngono aja iki SPP ini malah beda iki mengko berubah. Nah, makanya pemerintah itu membuatkan 2 pilihan, draft sama final. Nah, dipulas draft set aturakan Pak Kades kayak gini Pak. Gimana Pak? Oke. Padahal wis digawe RKA Mbak Nisa. Tapi kadang-kadang RKA aneh enggak pas. Tidak apa. Ini kalau oke, baru final lanjut. Terus juga nanti tentang pajak dari CMS ya Bu ya. Ya maksudnya dari CMS kan. Nanti yang pajak di 2024 misalnya Makitis itu buat SPP-nya nilainya 100 juta, terus kena pajaknya 15 juta. Nanti SPP-nya yang dicairkan itu ya 100 dikurangi 15, sing 15 itu yang bayar pajak dan cek. Lihat Pak, jadi orang-orangnya duit ngendor, ke pemerintahnya lebih canggih mana nih? Karena kemarin informasinya tahun 2023 KPP Papua masuk. KPK terus lebih nanti sudah. Kemudian itu sudah masuk. Jadi malu. Pajak lah, semuanya beres masih menaik tahun. Yang mau. Oh men, anak mereka jejaknya kapan tak sering gawe pajak, kapan dibayar, kapan SDGs dimulai, mana kabeh. Sama dengan aku meng-FIN Mas Pinto orang Mas Pinto, minggunya dia saya FIN sama nih datanya seperti itu. Kalau datanya ini 1 minggu kalau 8 kali 5 40 jam, kok kurang 40 jam. Berarti ada sisi yang enggak bekerja. Lagi mari nanti kan kayak gini no. Belum baru. Mbak seneng foto-foto. Maka nanti bisa FK ini orang A, orang terima. Tapi mau ya anak orang dia nilainya jelek. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan usaha masyarakat tadi ya. Saya lihat ada UMKM. Anda usaha UMKM itu teman UMKM ke dopeni. Nek misalnya pelatihan untuk UMKM dari Lugina, ya teman anak ke Lampung, tak kau ke produksi mana ini? Ya sekian mungkin nyata yang desa kan. Orang benar tuh, bukan lebih duit. Kan benar mudah. Cuma contoh aku seneng itu kemarin udah saya sampaikan tuh untuk desa apa kesana salah kita nanti betulan di TTG 2020 kan saya melihat ada 3 M-nya jalan ya.
Tentang pengembangan seni budaya lokal. Ini senangnya apa Pak? Ya, macam-macam. Janturan. Enggak yang satu aja tapi khas gitu loh. Apa nih? Ben kan. Enggak apa-apa. Mungkin Disuruh lah jantur. Oh budaya lokal itu jantur. iya. Kan tinggal misalnya ada beberapa gitu. Diinventarisir. Ya kan? Diinventarisir apa saja? Dia lagi makan dia. Diinventarisir kayak gitu. Wah, udah tahun ini ya kembang lagi kayak gue loh. Semakin kayak bayi orang. Nah, tapi kuda lumping tapi punya selawatan ya Pak ya. Itu kan jadi pakai. Dulu ada apa ya? Masuk Aplang ya. Kalau salah Les Bumi itu ada kan Les Bumi. Nah, itu dilanjut aja. Iya, itu kan malah yang joget itu kan laki-laki ya yang jadi perempuan itu kan. Nyata-nyata jadi kemarin kita kumpul. Oke ya. Berarti iya. Berarti kan sudah tidak ada sesuatu yang diperlukan lagi gitu ya. Oke ya. Terus pengembangan kapasitas masyarakat karena mitigasi dan contohnya misalnya tadilah apa namanya pelatihan. Ya, kalau saya nembak ya kalau kita gini mungkin nggak kebakaran. Box satu saat kita butuh tenaga pelatihan. Ini kita kemarin saya itu dampingi Kemendes di dalam beberapa desa Nusantara di desa Karangbilih, tempatnya Pak Nanang Pranoto. Nah, di sana tuh ditanya, apakah wisata ini ada pelatihan tentang tanggap bencana, mitigasi bencana? Wah, ada Pak, mana fotonya? Oh, fotonya nggak ada, dikejar sampai. Pada suratnya ada ini. Karena ini bagian daripada kebutuhan masyarakat. Masanya data kebakaran undang-undang ngidul, bagaimana yang biar lebih tentang. Nah, berarti ada sebuah tanggung jawab dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah penyelenggaraan prokes dan gerakan masyarakat hidup sehat, promosi kesehatan. Penyelenggaraan promosi kesehatan, ya, kaitannya dalam proses stunting di desa. Penyelenggaraan promosi kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penanggulangannya dalam penanggulangan penyakit menular dan penyakit sama penyakit menular apa? Kemarin kita harus ambil tindakan. Jadi pandemi, kalau ini kan endemi ya. Berikutnya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat adalah optimalisasi jaminan kesehatan nasional. Di sini sifatnya pemerintah desa gue sosialisasi orang bayari uang premi bukan. Kadang-kadang desa udah mau bayar premi enggak. Ini bisa Pak Kades, minta orang kejadian itu BPJS. Ada ya di IDM ya. Berapa jumlahnya? Minimal itu 75%. Jadi desa ini misalnya mengewu, pitemu 5% dan mengewu bilang gue sesuai dengan ketentuan itu harus memiliki BPJS secara mulai bukan. Terus penyelenggaraan protokol kesehatan gerakan masyarakat hidup sehat dalam penyelenggaraan narkoba. Nah ini narkotika. Untuk membedakan ini nanti ada surat dari Sekda gitu ya. Itu wajib berkoordinasi dengan BNN ya. Jadi misalnya ini alat manfaatkan kegiatan dulu sebetulnya eksekusi ya tuh dari sekarang keno kegiatan apa narkotika kira kegiatannya pora oke bagiannya Pak Nono coba ke BNN nanti konsultasi urusan dengan ini perlu ini dulu itu tentang ya karena wajib berkoordinasi dengan BNN dan surat seperti itu. Selanjutnya adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan pembangunan desa. Nah teman-teman SKN, Gawe, KDS, BCD, SKO
sosial belum. Kampung jadi buah, siapa yang akan terlibat dari admin, dari moderator, nanti makin mendampingi. Nah, sekarang nih bolak-balik langsung sekarang riwes ya, empuk. Pertemanan empuk. Nah, Mas Vito otomatis ini kan orang minat apa ini? Padahal ini data dibutuhkan untuk mengambil kebijakan oleh kementerian, untuk Kemendestek. Kemenku, kemudian contoh, ya Pak, ya sekumis-kumis, hitung persen, 3% itu adalah dana operasional kepala desa, ya, dana operasional kepala desa, bukan operasionalnya pemerintah desa. Itu hanya ada 3 kode rekening atau belanjanya. Ada tadi koordinasi, terus kemanusiaan, terakhir adalah yang seremonial. Fungsinya apa? Sekdes sebagai administrator, lantur Pak Kades, ini kegiatan bulan ini mau kemana? Apa aja yang 3%? Oh, saya mau koordinasi ke Kemendes. Disiapkan SPPD-nya, siapa pengikutnya. Nanti habis bulan, terus mana Pak Kades hasilnya? Ada fotonya, ada resume. Seperti itulah perangkat desa. Saling bahu. Contoh misalnya di desa ini ada kegiatan, tadi makanya saya masuk ke Pak Kades, kegiatan kesenian lokal di desa itu apa? Itu nanti Pak Kades bisa masuk ke sana, kebutuhannya apa? Tapi untuk kegiatan seremonial kesenian yang ada di desa, dana desa gue yang nunggu desa dicekeli dan orang kepenak beliau desa sini harus seperti karena apa tadi untuk mesejahterakan masyarakat. Terus penguatan masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa, kemudian desa berenergi bersih. Ada berapa yang belum pasang listrik yang rumahnya masih enggak? Udah ada Pak? Kemarin saya ini sudah semua terima kasih Pak Kades. Nah, berarti yang kurang apa? Mungkin penerangan jalan. Penerangan jalan. Lampu ya sih banyak listriknya, dan lagi ya kalau memang mampu dengan solarnya kan terbaru pemanfaatan energi surya. Berikutnya adalah rincian pengembangan kapasitas produktif dan kesan masyarakat desa, yaitu pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kesan masyarakat desa. Naik ke UMKM. Aspek mas ya mas, misalnya aspek mas kan. Nah, setiap desa aspek masnya dikuatkan untuk mendampingi UMKM di desa. Teknik seperti apa itu urusannya aplikasi. Oh, perlu ada sertifikasi halal. Nah, biayanya berapa? Nah, kayak gitu. Ini kok nggak berkembang. Ya jangan bahasanya nanti apa pemberian badan yang dikasih ke masyarakat. Nah, itu pokoknya desa lebih mudah. Harusnya tidak. Desa itu punya manfaatnya apa? Ada sebuah apa namanya alat misalnya untuk memasak roti. Dia punya alat-alatnya. Jadi nanti kalau warganya Pak Kades saya ingin belajar tentang pembuatan roti, diundang. Alatnya sudah ada. Narasumbernya siapa? Ya praktisi. Kayak gitu. Jangan gede dengan masyarakat. Ya makanya desa kan dari apa?
pinjaman. Sirkular ekonomi yang kita bangun. Terus kemudian pengembangan, nah ini oke ya, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan ini kan ada dua kode rekening, yaitu audit sama peningkatan kapasitas pengelolaan bumi. Untuk dimanfaatkan itu karena kemarin alhamdulillah Pak Kadek tanggal 25 Oktober bersama dengan kita menghadiri MOU antara Kemendes dan Unsur oleh beliau Profesor Dia yang lagi Gus Menteri yang ada di Jahe dan saat ini dalam proses sudah sampai ke PKS-nya proses kerjasama ataupun PKB berjalan kerjasama begitu Solo hasil dari PSDM menjadi turun mengadakan 2024 sudah komunikasi dengan beliau Adamnya atau Afif turun langkah singkat disit baca mana malah penjual segala ini urut kelawan orang menengah tapi ada dari Pak Afif misalnya kami situ akan berkunjung ke salah satu bumdes saya diminta untuk mendampingi ya Pak saya siap. Terus berikutnya, nah ini rencana pengembangan seni budaya lokal. Seni budaya lokal ini kita konin channel ini di ke pasal 7 ayat 4 ya. Jadi kan alasan Pak Kades sarang anggaran 100% terus nanti ke sana lewat budaya lokal yang mana ya Mas? Masa diwenya Pak Kades? Memang mending ngendi kan aneh kayak gitu. Ada kalau bahasa Indonesia itu ada asal muasal, ada asbabul nuzul ya gitu ya. Sebab-sebabnya itu turun gitu sehingga Pak Kades nyoh kayak gitu. Peningkatan kapasitas seni budaya warga desa. Lah yang ada perorangan jadi gawe kelompok seni budaya. Ada apa maksudnya Mas? Sanggar ngestip gitu. Sanggar itu orang itu mesti pada kayak orang kayak apa pandang, enggak mesti. Mereka seni, maksudnya kan seneng kantor, jajanin desa. Ayo mau jajanin. Sudah pentas kemarin. Buat sini karena tahunan nih, kayak gitu. Jadi mentok pada saat tahunan ditampilkan. Ayo, anggota desa, orang desa seragam itu lebih banyak. Oke ya, clear? Betul Pak? Peningkatan kapasitas seni budaya warga desa. Apa-apa seni itu? Ini kan namanya desa. Nah sekarang Kemendes jajal atau pengen reaksi seperti apa? Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan alam orang ada yang penanganan itu lain yang di penguatan kapasitas masyarakat dan kesiapsiagaan. Kemarin ada ininya kan ada satgasnya ya, COVID, seperti apa, terus ada apa namanya yang PSN itu ya. Terus penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dan kesiapsiagaan menjadi tanggap darurat bencana. Nah, apa yang dibutuhkan? Sini butuh adanya masyarakat yang mempunyai spesial aspeknya itu adalah tanggap. Audio dilatih, tapi jadi kemana gitu loh. Terus difungsikan orang kayak nyuruh bilang, dah seperti itu deh. Malah petugasnya kalau begitu. Nah, makanya perlu ada ada sebenarnya perlu